mungkin bagi Kementerian Pertahanan ini genting sekali gitu ya. Negara perlu seorang Deddy Kobuzer. Ini penting sekali untuk segera diangkat menjadi staf sus Kemenhan karena pertahanan negara kita ini sedang dikoyak-koyak atau sedang dalam kondisi yang situasinya ini buruk sekali atau berbahaya karena komentar-komentar negatif dari anak-anak SD terkait makan siang gratis. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat lucu sekali karena Deddy Kobuzer diangkat sebagai staf sus Kementerian Pertahanan. Itu kalau saya baca judulnya saja atau yang di-share di sosial media, rata-rata orang-orang ketawa tuh, emonya ketawa. Dan saya juga, kok bisa? Gitu. Ya karena setahu kita, Deddy Kobuzer ini kan ya, dia artis gitu ya, dia orang terkenal, dia punya channel YouTube, punya podcast, tapi kemudian diangkat sebagai staf sus Kemenhan, apa urusannya? Dan setelah saya buka, saya baca gitu ya, ternyata lebih lucu lagi isinya karena menurut Deddy Kobuzer atau Kemenhan, ini Deddy Kobuzer diangkat sebagai staf sus di bidang komunikasi sosial media. Oke lah gitu ya. Oke lah, kementerian itu butuh tim komunikasi, butuh memang gitu, tapi Kemenhan ini kan secara data pekerjaan dan apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah mayoritasnya atau mungkin juga hampir semuanya itu adalah data-data pekerjaan yang tidak boleh ditampilkan di sosial media. Tapi mengangkat staf sus bidang sosial media. Terus mau ngapain gitu? Ya oke lah, misalkan Kementerian Pertahanan itu juga pernah lah punya kasus atau isu yang perlu dijelaskan ke publik gitu ya. Misalkan kemarin itu ada tragedi kapal selam misalkan. Perlu memang gitu, perlu komunikasi sosial media. Tapi untuk isu-isu tertentu yang seperti itu belum tentu setahun ada. Belum tentu dalam satu tahun Deddy Kobuzer bisa kerja. Karena belum tentu ada isunya gitu. Dan kalau hanya menyangkut soal pekerjaan Kemenhan pada umumnya, yang merupakan bagian dari data rahasia negara, kan nggak boleh disebarkan di sosmed. Kalau di kementerian misalkan, Kementerian Perikanan, Kementerian Pertanian misalkan, yang menyangkut soal pelayanan publik misalkan, itu boleh lah. Itu penting memang, perlu sekali untuk punya tim komunikasi sosial media atau staf sus di bidang sosmed. Perlu itu, terutama Komdiji gitu ya, terkait judi online dan sebagainya, itu perlulah Deddy Kobuzer. Tapi Kemenhan, ini apa yang mau disosialisasikan ke masyarakat? Jadi Deddy Kobuzer ini ibaratnya dalam satu tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu, belum tentu ada yang bisa dia sampaikan, belum tentu ada yang bisa dia lakukan gitu. Tapi gajinya tiap bulan lancar. Karena staf sus itu kan ya gaji, tunjangan, pengawal gitu kan. Pengawalannya ya banyak gitu. Ya enak gitu. Dalam satu tahun belum tentu kerja, tapi gaji tiap bulan lancar. Dan selain itu kalau kita bicara soal Deddy Kobuzer, sebenarnya ya memang dia katanya kan sudah menjadi prajurit TNI tituler dan sebagainya. Oke lah gitu ya, itu kita hormati karena itu sudah menjadi putusan dari Pak Prabowo sebelumnya. Tapi gitu ya, kalau kita melihat dari komunikasi sosial media yang dilakukan oleh Deddy Kobuzer, itu sebenarnya banyak fatalnya gitu. Bagaimana dia berhadapan dengan Livi Renata, dengan Kates gitu ya, yang dikit-dikit nanyain, kamu perawan nggak? Kamu perawan nggak kepada anak-anak muda, perempuan, cewek-cewek seksi? Terus sekarang jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Bayangkan. Itu gimana perasaan anak-anak muda seperti Livi Renata dan Kates gitu, melihat Deddy Kobuzer jadi staf sus Kemenhan. Wah, kayaknya negeri ini sangat menghormati sekali orang yang dikit-dikit nanya, kamu perawan nggak sih? Ini kan laki-laki
nanya keperawanan kepada perempuan di sebuah podcast gitu ya, ini meningkatkan adrenalin. Ya terus terang kalau saya nggak berani gitu. Nanya kepada perempuan-perempuan, anak-anak muda, kamu perawan nggak sih? Itu apapun jawabannya, adrenalin kita meningkat itu. Mau dijawab enggak, mau dijawab iya dan sebagainya. Wah, seneng tuh. Nah, orang seperti ini jadi staf sus Kemenhan, bayangkan. Apalagi belakangan yang terbaru itu kan Deddy Corbuzier sempat viral sekali atau fatal sekali kesalahannya ketika dia bikin konten atau protes terhadap anak-anak SD yang komentar soal makan gratis. Yang kalau itu anak saya sampai komentar ayamnya nggak enak, ayamnya aneh dan sebagainya, saya tabok. Saya tabok. Ini secara undang-undang atau aturan militer, seharusnya Deddy Corbuzier ini disanksi. Seharusnya dia mendapatkan hukuman. Karena ya ini nggak sesuai dengan citra atau prajurit yang seharusnya ya berwibawa dan tidak bertindak yang seperti itu. Ini seharusnya dihukum. Gitu. Tapi malah diangkat sebagai staf sus Kemenhan. Ya, ya nggak tahu lah apa yang terjadi di sana sampai kemudian Deddy Corbuzier sampai diangkat sebagai staf sus. Tapi pada intinya menurut KPAI ini ya merupakan kategori kekerasan psikologis atau kekerasan kata-kata gitu, sehingga seharusnya tidak dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang lebih tua kepada anaknya. Dan menurut undang-undang militer seharusnya Deddy Corbuzier disanksi atau dihukum, entah itu sanksi apalah, pokoknya harusnya ada. Nah, tapi kenyataannya hari ini nggak ada, dia nggak disanksi, malah tiba-tiba jadi staf sus Kemenhan. Yang menarik dari apa yang terjadi kemarin ketika Deddy diangkat jadi staf sus, saya melihat ini menjadi seperti kayak perlawanan arus gitu. Karena kabinet Pak Prabowo sekarang itu kan dalam beberapa hari terakhir membangun satu narasi cerita bahwa mereka hari ini sedang berhemat. Mereka, wah, pegawainya diminta untuk WFH, kerja dari rumah gitu kan, untuk mengurangi biaya operasional. Terus kemudian lampu-lampu listrik dan AC di kementerian itu banyak yang dimatikan. Atau hidupnya cuma setengah. Yang sebelumnya satu ruangan AC-nya 3, ini sekarang hidup 1. Sehingga orang-orang kepanasan gitu kan. Orang juga diminta pegawai-pegawai kerja dari rumah untuk menghemat anggaran listrik, air, AC, dan sebagainya. Makanya disuruh WFH gitu. Terus kemudian banyak sekali pemotongan-pemotongan anggaran yang dilakukan untuk kemudian bisa efisien gitu, bisa berhemat. Oh, nggak boleh kunjungan, pokoknya kayak melarat banget lah. Kementerian kita itu kan pegawai-pegawainya kayak tersiksa sekali gitu. Yang sebelumnya bisa kerja, disuruh dari rumah saja gitu. Terus kemudian yang biasanya pakai AC, ini AC-nya cuma setengah saja. Berhemat betul-betul. Sampai kemudian Erlangga Hartarto bilang ini adalah sebuah simbol dari pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya kita lebih efisien, lebih hemat, dan sebagainya. Tiba-tiba muncul Deddy Corbuzier sebagai staf sus. Ini kan membatalkan atau menghancurkan narasi-narasi penghematan yang dilakukan oleh banyak orang dalam beberapa hari terakhir ini. Yang berupaya hemat listrik, air, gitu kan. Ya, kalau kita bandingkan listrik, air dalam sebuah kementerian dalam 1 tahun, itu tidak mungkin ya, mungkin malah nominalnya atau biayanya itu jadi sama seperti menggaji Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini kan ada gajinya, tunjangannya, pengawalnya gitu ya. Itu pengawalnya kalau di total gajinya ada berapa gitu ya. Itu UMR semua kan pengawalnya gitu kan. Itu kalau di total secara keseluruhan yang didapatkan oleh Deddy Corbuzier dengan biaya listrik di sebuah gedung kementerian bisa jadi sama itu. Jadi untuk apa hemat-hemat nggak pakai listrik, nyusahin pegawai, disuruh sampai kerja dari rumah gitu ya. Sampai AC-nya dihidupin setengah. Tapi di sisi lain ada Deddy Corbuzier yang tiba-tiba jadi staf sus untuk sebuah pekerjaan yang belum tentu dia dalam 1 tahun ada kerjaannya. Belum tentu dia bisa mendapatkan tugas gitu. Untuk apa? Untuk apa?
Ya, jadi kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih ini yang katanya sedang berhemat, itu menjadi lucu sekali gitu. Banyak orang membangun narasi mereka sedang berhemat, tiba-tiba ngelihat Kemenhan kayaknya ugal-ugalan gitu. Mengangkat seseorang yang belum tentu dia bisa bekerja dalam 1 tahun ini, belum tentu ada kerjaannya, tapi dengan biaya, dengan anggaran gaji, tunjangan, dan pengawalan yang bisa jadi setara dengan anggaran listrik operasional satu gedung kementerian gitu. Kan aneh gitu, ngapain ngangkat Dede sih? Mending kan hidupin listrik. Ya tapi saya nggak ngerti ini ini apa gitu, karena eh, menjadi janggal sekali rasanya kalau Kemenhan punya stafsus di bidang media sosial gitu. Apalagi Dedi ini sangat kontroversial. Ya dia Gus Miftah versi versi artis lah. Kalau versi ulamanya Gus Miftah gitu. Artisnya ya ini Deddy Kobuzer gitu. Yang dikit-dikit tabok-tabok. Udah kayak main tenis meja gitu kan. Atau ya mungkin bagi Kementerian Pertahanan ini genting sekali gitu ya. Negara perlu seorang Deddy Kobuzer. Ini penting sekali untuk segera diangkat menjadi stafsus Kemenhan karena pertahanan negara kita ini sedang dikoyak-koyak atau sedang dalam kondisi yang situasinya ini buruk sekali atau berbahaya karena komentar-komentar negatif dari anak-anak SD terkait makan siang gratis. Mungkin mungkin Kemenhan merasa bahwa komentar anak-anak SD terkait makan siang gratis itu adalah bagian dari pertahanan yang seharusnya dipertahankan. Dan Deddy Kobuzer adalah orang yang pas untuk posisi ini karena sebelumnya dia sudah terbukti berhasil mengatakan anak-anak SD ini PA. Kalau itu anak gue tabok. Cocok. Ya mungkin mana tahu gitu kan. Itu bagian dari pertahanan yang harus mereka pertahankan gitu ya. Gak boleh nih anak-anak SD yang seperti ini merusak pertahanan Indonesia. Mana tahu. Ya ada banyak cerita lucu-lucu di Indonesia ini, tapi kita sih tetap berharap negeri ini bisa menjadi negara yang lebih baik. Itu harapan kita semua. Tapi kalau melihat cerita-cerita seperti ini, kayaknya kok jauh sekali. Kayaknya kok sulit sekali, karena semuanya nampak tidak logis, semuanya nampak tidak beraturan gitu ya, yang kemudian saling bertabrakan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, sehingga memunculkan keputusan-keputusan yang seperti ini. Orang yang tidak seharusnya berada di situ, ada di situ. Bidang sosial media yang seharusnya tidak ada di Kemenhan, ada di situ. Padahal, untuk komunikasi sosial media, itu lebih perlu Komdiji nampaknya, atau koperasi, atau kementerian lain lah yang memang bagian dari pelayanan publik. Itu yang dibutuhkan, tapi malah di Kemenhan. Ya, ya semoga ini menjadi satu catatan. Entah nanti akan seperti apa. Apakah kementerian kita itu akan melanjutkan narasi-narasi penghematan atau udah nggak ada penghematan lagi, kembali kepada cerita semula gitu, bahwa AC kembali dihidupkan, terus lampu-lampu kembali dihidupkan. Daripada hemat-hemat gitu, ternyata Kemenhan nggak hemat kok. Ya oke lah, memang Kemenhan nggak dipotong, tapi kan ya kasihan sama kementerian yang lain dong. Ya semoga Deddy Kobuzer dan Kementerian Pertahanan bisa bekerja maksimal, dan semoga data-data rahasia negara, pertahanan negara ya tetap menjadi bagian dari rahasia yang tidak perlu dikomunikasikan di sosial media. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.